Saudara, Bapak Ibu, di dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kasih dan kemurahan dan kasih anugerah serta perlindungan Tuhan, pada sore hari ini hamba mengucap syukur dan berterima kasih semuanya karena kebaikan Tuhan. Sampai saat ini hambamu dapat datang ke dalam hadirat-Mu untuk hambamu memuji bahkan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Itulah bukan suatu yang kebetulan di dalam hidup ini. Hanya Engkaulah yang menuntun, yang mengurapi dan memakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan juga Tuhan mengurapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk hamba-Mu berbagi kepada sesama maupun kepada orang-orang yang belum percaya, bahkan juga yang jauh daripadamu, semuanya karena anugerah Tuhan. Orang-orang miskin selalu hidupnya tertindas dengan orang kaya. Bila orang kaya menguasai semuanya karena dia memiliki harta ataupun uang yang banyak, sehingga orang miskin selalu bekerja dan tidak ada suatu kebebasan, bahkan juga ditindas untuk bekerja lebih lagi kepada orang-orang kaya yang menguasainya. Orang miskin tidak ada hak, terkadang jauh untuk mengajukan, terkadang diomeli, terkadang dicaci maki, misalkan pekerjaannya tidak baik. Orang kaya selalu menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik bagi orang miskin. Betapa Tuhan marah kepada orang-orang kaya yang begitu sombong, yang menggunakan harta yang dia miliki pada orang miskin. Tidak ada sesuatu untuk dia berbicara. Terkadang tekan, terkadang supaya kerjanya lebih giat lagi, supaya dia menguntungkan dia. Tapi orang miskin banyak ditekan di dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Kehidupan orang miskin bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja juga tidak ada bersungut-sungut. Tetap dia lakukan. Karena juga diawasi sama orang kaya. Orang kaya bisa bayar seenaknya. Bahkan juga dia melakukan yang tidak baik kepada orang miskin. Hidupnya dia tidak tahu dari mana kekayaan dia yang menumpuk itu. Orang hanya dia yang tahu, tidak mengerti. Dia menggunakan harta dengan cara apapun, Tuhan tahu. Tidak ada yang disembunyikan bagi Tuhan. Tapi kalau misalkan orang kaya dikasih saran, terkadang galakan dia karena dia memiliki harta banyak. Kalau orang miskin cuma hanya bisa tenaga, bahkan berbicara, tapi tidak ada suatu kesempatan. Bila orang kaya bisa ngomong seenaknya aja dan juga bisa memarah-marahi orang miskin kalau misalkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik dan juga agak lambat, dia marah-marah. Suruh cepetan untuk melakukan pekerjaan dan juga biar yang baik dan rapi. Itulah orang kaya. Orang kaya bisa menguasai orang miskin. Bahkan juga di dalam suatu pekerjaan, pimpinan juga bisa menguasai bawahannya. Bahkan bawahannya apabila bekerjanya tidak baik, lambat, juga bisa dimarah-marahi.
sama pimpinan. Karena pimpinan juga diberi hak oleh orang bosnya, karena dipercayakan untuk memimpin bawahannya. Tapi kalau bawahannya berbicara, pasti atasannya digentak. Kalau misalkan bawahannya salah, pasti dimarah-marah. Tetapi kalau atasannya salah, dibilangin sama bawahannya, dia kadang-kadang tidak mau menerima. Demikian juga itu di dalam suatu pelayanan juga. Ada saja suatu pimpinan kalau dibilangin salah, dia kagak mau nerima. Sedangkan coba kalau bawahannya, pelayannya, kalau misalkan salah, selalu dimarah-marahi. Itulah di dalam satu dunia pelayanan juga. Hidup orang yang sederhana, jalannya lurus, bahkan bersih, melakukan semua apapun pekerjaan. Bahkan juga para pelayan juga yang hidupnya sederhana, juga dapat melakukan tugas-tugasnya dengan murni dan tulus di dalam satu pelayanan. Begitulah kalau orang kaya, dia selalu menguasai orang-orang miskin. Hidupnya dia nggak tahu jalan hidupnya, dia bisa menuntut kekayaan yang hidupnya tidak ada yang tahu, karena dia dengan Tuhan yang berurusan. Semuanya hanya Tuhan yang tahu. Itulah kehidupan orang-orang yang di bawah ataupun orang miskin. Tapi orang miskin hidupnya jujur, bekerja juga dengan sungguh-sungguh, tidak mencari muka ataupun juga berbicara yang tidak baik kepada pimpinan ataupun kepada orang kaya yang memiliki harta. Itulah kehidupan orang miskin. Tetapi di mata Tuhan sangat berharga, di mata Tuhan sangat mulia, karena dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak ada kejahatan di dalam pikirannya. Dia juga selalu melakukan yang terbaik bagi orang kaya itu. Semuanya dia berserah kepada Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam hidupnya. Semuanya dia berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang selalu memberi kekuatan dan kesabaran di dalam melakukan semua pekerjaan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Shalom, Tuhan berkati.